Di bawah terik matahari Mekah, seorang anak laki-laki berlari di antara bukit-bukit pasir yang luas. Nafasnya terengah-engah, tetapi matanya bersinar penuh semangat. Khalid bin Walid bukanlah anak biasa. Ia lahir dari Bani Makhzum, salah satu klan Quraisy yang paling disegani. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah pemimpin yang kaya dan berpengaruh, sementara ibunya mendidiknya dengan keras agar menjadi pejuang sejati. Sejak kecil Khalid ditempa dalam seni perang. Ia belajar menunggang kuda, memainkan pedang, dan memanah dengan presisi yang luar biasa. Ketika anak-anak lain bermain, Khalid mengasah kekuatannya. Para tetua Quraisy sering berkata, anak ini akan menjadi panglima besar suatu hari nanti. Bertahun-tahun berlalu, Khalid tumbuh menjadi pemuda dengan tubuh tegap dan keberanian luar biasa. Ia sering berlatih dengan kakaknya, Walid bin Walid, yang juga seorang pejuang hebat. Suatu hari dalam sebuah latihan bertarung, Khalid berhasil mengalahkan dua pemuda Quraisy yang lebih tua darinya. Kemenangan itu membuat namanya semakin dikenal di kalangan sukunya. "Kau bertarung seperti serigala padang pasir, Khalid," seru salah satu temannya. Namun, bukan hanya fisiknya yang kuat. Khalid juga memiliki pikiran tajam. Ia mempelajari strategi perang dari para veteran Quraisy dan menganalisis taktik pertempuran suku-suku lain di Jazirah Arab. Baginya, perang bukan sekadar adu kekuatan, tetapi juga soal kecerdikan. Ketika Rasulullah mulai menyebarkan Islam di Mekah, banyak pemuka Quraisy yang merasa terancam, termasuk keluarga Khalid. Sebagai bagian dari Bani Makhzum, Khalid diajarkan bahwa Quraisy harus mempertahankan tradisi mereka. Ia pun bersumpah setia untuk melindungi sukunya dari pengaruh ajaran Muhammad. Ketika Perang Badar pecah, Khalid tidak ikut serta, tetapi kabar kekalahan Quraisy di tangan kaum Muslim membuatnya marah. Bagaimana mungkin pasukan kecil bisa mengalahkan orang-orang Quraisy yang lebih kuat? Sejak itu Khalid bertekad untuk membalas kekalahan tersebut. Kesempatan itu datang pada Perang Uhud. Kali ini Khalid berada di barisan depan. Dengan pasukan yang lebih besar dan strategi matang, Quraisy ingin menebus kekalahan di Badar. Khalid diberi peran penting dalam pasukan kavaleri dan ia mempelajari pergerakan musuh dengan seksama. Saat pertempuran pecah, ia melihat celah di pertahanan Muslim. Dengan cepat ia memimpin pasukan berkudanya mengitari bukit dan menyerang dari belakang. Taktiknya berhasil. Pasukan Muslim yang awalnya menang, kini tercerai-berai. Hari itu Khalid merasakan kemenangan besar pertamanya, tetapi takdir telah menyiapkan perjalanan yang lebih panjang untuknya. Kemenangan di Perang Uhud membuat Khalid bin Walid semakin dihormati di kalangan Quraisy. Ia dianggap sebagai pemimpin militer yang cerdas dan tak terkalahkan. Namun di balik kejayaannya, ada kegelisahan yang terus mengusik hatinya. Setiap kali mendengar nama Muhammad, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak seperti musuh lain yang pernah ia hadapi, kaum Muslim memiliki keteguhan yang luar biasa. Mereka tidak takut mati dan selalu berperang dengan keyakinan penuh. Apalagi, setelah perjanjian Hudaibiyah, banyak tokoh Quraisy yang mulai mempertimbangkan Islam, termasuk saudara kandungnya, Walid bin Walid. Suatu malam, Khalid duduk sendirian di puncak bukit di luar Mekah, menatap langit berbintang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku berada di jalan yang benar? Namun ia masih ragu. Suatu hari, seorang utusan Muslim diam-diam menyampaikan sebuah surat kepada Khalid. Surat itu berasal dari saudaranya, Walid bin Walid, yang telah lebih dulu masuk Islam. Wahai Khalid, sungguh mengherankan bahwa seorang yang secerdas dirimu masih belum melihat kebenaran. Rasulullah telah menanyakan tentangmu dan berkata, seandainya ia menyalurkan kehebatannya untuk Islam, itu lebih baik baginya. Wahai saudaraku, sampai kapan engkau akan berpaling dari kebenaran? Surat itu mengguncang hatinya. Bagaimana mungkin Muhammad menanyakan tentang dirinya?
Bukankah ia adalah musuh kaum muslim? Jika Muhammad hanya haus akan kekuasaan, mengapa ia tidak mendendam kepada para pemimpin Quraisy? Dalam diam, Khalid mulai memikirkan pilihan hidupnya. Khalid tidak ingin gegabah. Ia mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Islam secara diam-diam. Ia bertemu dengan beberapa orang Quraisy yang telah masuk Islam dan mendengar langsung tentang ajaran Rasulullah. Akhirnya, hatinya mantap. Ia memutuskan untuk meninggalkan Mekah dan pergi ke Madinah untuk menemui Rasulullah sendiri. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan dua tokoh Quraisy lainnya yang juga berniat masuk Islam, Amr bin Al-As dan Utsman bin Talha. Dengan hati berdebar, mereka bertiga menunggangi kuda menuju Madinah. Khalid tahu, ini bukan hanya perjalanan fisik, ini adalah perjalanan mencari kebenaran. Sesampainya di Madinah, Khalid berdiri di depan Rasulullah. Ia melihat cahaya ketenangan dalam wajah beliau. Tanpa ragu, ia mengucapkan syahadat bersumpah setia kepada Islam. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Aku telah tahu bahwa kau memiliki kecerdasan dan keberanian. Aku selalu berharap Allah akan membimbingmu ke jalan ini." Namun Khalid merasa bersalah atas semua peperangan yang telah ia lakukan melawan Islam. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berbuat kesalahan. Aku telah menumpahkan darah kaum muslim. Apakah Allah akan mengampuniku?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Islam menghapus semua dosa yang telah lalu." Mata Khalid berkaca-kaca. Ia merasa beban berat yang selama ini ia pikul telah diangkat. Ia kini adalah seorang muslim. Setelah memeluk Islam, Khalid bin Walid tidak ingin hanya menjadi seorang muslim biasa. Ia ingin menebus masa lalunya dengan mengabdikan dirinya di medan perang demi membela Islam. Kesempatan itu datang ketika Rasulullah menunjuknya sebagai panglima pasukan dalam ekspedisi militer kecil melawan beberapa suku yang masih memusuhi Islam. Dalam pertempuran pertamanya sebagai muslim, Khalid membuktikan kecerdasannya. Ia memimpin pasukan dengan strategi yang brilian dan berhasil memenangkan pertempuran tanpa banyak korban jiwa. Rasulullah melihat potensinya dan mulai mengandalkan Khalid dalam berbagai ekspedisi militer. Namun ujian terbesar bagi Khalid datang ketika Islam harus berhadapan dengan kekaisaran Romawi dalam Perang Mu'tah. Tahun 629 Masehi, pasukan Muslim yang hanya berjumlah 3.000 orang harus menghadapi lebih dari 200.000 pasukan Romawi dan sekutunya. Awalnya pasukan Islam dipimpin oleh 3 panglima, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Namun satu persatu mereka gugur sebagai syuhada. Saat pasukan Muslim hampir runtuh, para sahabat menunjuk Khalid sebagai pemimpin. Dengan cepat, ia menyusun strategi untuk menyelamatkan pasukan dari kepungan musuh. Malam hari, Khalid mengatur ulang formasi pasukan dan membuat Romawi mengira bahwa bala bantuan Muslim telah datang. Dengan manuver yang cerdik, ia berhasil menarik pasukan Islam keluar dari medan perang tanpa mengalami kekalahan total. Saat kembali ke Madinah, Rasulullah menyambutnya dengan sebuah gelar yang akan terus dikenang sepanjang sejarah, Pedang Allah yang Terhunus.